Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil hawatim." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada penghabisannya. Artinya setiap amal dinilai daripada akhirnya. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, tentu mendengar atau membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tentu membuat kita akan terus berhati-hati, akan terus waspada, jangan sampai kita lengah sedikit pun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda bahwa ada kalanya seseorang dipandang melakukan amalan-amalan yang menuju ke surga, namun akhirnya ia menuju ke neraka. Dan adapun orang-orang yang dipandang melakukan amalan-amalan menuju ke neraka, namun akhirnya ia menuju ke surga. Karena itulah tadi saudara-saudara sekalian, amal itu dinilai pada akhirnya atau penghabisannya. Inilah saudara-saudara sekalian menjadi risau dan pikir para ulama tasawuf dan orang-orang yang mengikutinya. Dengan itulah saudara-saudara sekalian, mereka sangat menjaga ibadah mereka, zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita membaca atau mendengar riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa dahsyatnya yang dinamakan sakratil maut, maka disitulah kita harus menyiapkan senjata atau bekal yang kita persiapkan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita manusia akan mengalami namanya sakratil maut. Sakratil maut ini saudara-saudara sangatlah menyakitkan. Seringan-ringannya sakratil maut seimbang atau lebih besar daripada 300 tikaman pedang sekaligus. Demikian dahsyatnya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki senjata khusus atau bekal khusus untuk menghadapi ini, maka dia cenderung akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu tasawuf kita dididik untuk selalu menjaga zikir kita. Diusahakan agar kita mendawamkan zikrullah, yaitu mengekalkan atau terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita di dalam tasawuf diajarkan zikir jahar, zikir zir, dan zikir yang dibaca dengan suara agak perlahan. Ketiga zikir ini saudara-saudara sangatlah penting kita lakukan, yaitu zikir jahar. Zikir jahar ini adalah mengerahkan segala potensi kekuatan yang ada dalam diri kita, di dalam tubuh kita, untuk menyebut dan menyembah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, zikir khafi atau zikir sir. Zikir sir ini adalah bertujuan bahwa yang kita rasakan, yang kita takuti, yang kita rindukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir dengan suara perlahan, yaitu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dengan perlahan, adalah semacam bahwa kita tidak ada yang kita rindukan, yang kita idam-idamkan, yang kita senangkan selain daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara sekalian, zikir memang
Tak ada jalan yang harus kita tempuh melainkan zikir. Karena inilah yang menjadi benteng kita, menjadi senjata kita melalui perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang begitu menikmati kenikmatan zikir, maka walaupun dia merasakan sakit apapun, maka dia tidak akan merasakannya karena kenikmatan zikir tersebut lebih besar. Contohnya saudara-saudara sekalian, apabila seseorang terkena benda tajam namun di dalam hatinya ada yang lebih dia rasakan sesuatu kenikmatan, tentu bekas irisan benda tajam tersebut tidak dia rasakan karena ada yang lebih dia rindukan, lebih dia pikirkan. Sebagaimana Sayyidina Ali, saudara-saudara sekalian, betapa khusyuknya beliau dalam sholat sehingga anak panah yang menembus badan beliau waktu ditarik dia tidak rasakan. Itulah perbandingan orang-orang yang menghadapi zakratil maut namun dia memiliki zikir yang kuat. Kenikmatan zikir yang dia rasakan, panasnya zikir yang dia rasakan mengalahkan sakitnya seseorang yang mengalami zakratil maut. Jadi ingatannya tetap terjaga sewaktu mengalami hal tersebut. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, perlu kita sadari bahwa kehidupan dunia ini cuma sementara. Lalu apakah kita menganggap sesuatu yang hancur ini kita utamakan dibanding kehidupan yang kekal dan selama-lamanya, yaitu akhirat. Olehnya itu, marilah saudara-saudara sekalian, kita senantiasa memelihara zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan lisan, berzikir dengan gerak, berzikir dengan napas, berzikir dengan rasa. Itulah yang harus kita lakukan terus menerus sampai akhir hayat kita, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari keluarnya dari kandungan ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita menemui yang namanya kematian dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Tidak ada hari tanpa zikrullah, tidak ada waktu tanpa zikrullah. Itulah yang menghidupkan kita dengan keimanan kita di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala permintaan kita, menerima segala taubat kita dan menjadikan kita hambanya yang diridhoinya dan dicintainya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.